Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Sani Nugroho dengan NIM 44452300032, kelas 1B. Di video ini saya akan memberitahu atau membuat video tutorial cara mengolah data lewat aplikasi atau software Ocean Data View. Yang kita butuhkan adalah software ODV atau Ocean Data View itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah data yang diberikan dari asisten praktikum mata kuliah oceanografi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama kita buka saja langsung aplikasinya Ocean Data View. Kemudian kita klik bagian kiri atas ada bagian file. Kemudian kita klik new. Dan kita masukkan data yang dikasih dari asisten praktikum. Nah, ini datanya. Kemudian kita klik yes saja. Nah, muncul gambar seperti ini. Kemudian kita klik kanan aja. Kita bagian zoom. Ikutin aja ya tutorialnya. Semoga bisa mudah untuk dipahami. Nah, kita zoom bagian daerah Indonesia di sini. Kira-kira. Nah, yang kita cari adalah nilai temperatur dan salinitas dari laut dari laut di sekitar Pulau Sumatera. Ada 4 titik di sini. Kelihatan ya dari sini ya. Kalau belum kelihatan, kita klik kanan sama kita zoom aja. Nah, kita zoom di bagian sini nih, kita pindahkan 4 ini. Nah, sudah kelihatan nih 4 titik ini nih. Jika titiknya ini tidak tidak atau belum terlihat, kita klik kanan aja. Nah, kita klik display option. Nah, bagian dot size-nya kita besarkan nih. Saya mau besarkan menjadi 14. Kita klik OK. Nah, udah kelihatan lumayan tebal nih. Kemudian setelah ini kita bagian session saja. Klik. Nah, di bagian 4 titik ini kita klik 2 kali ya masing-masing. 1 sampai 2 kali kliknya ya. 2, 3, 4. Oke, udah muncul seperti ini. Nah, karena kita hanya ingin mencari eh, temperatur dan salinitas, kita hapus nih bagian 4 ini. Caranya gimana? Ikutin nih. Di bagian sini nih, bagian panah ikutin saja yang bagian kosong ini, yang putih. Kita klik kanan, kemudian kita klik menu layout, kita hapus caranya di bagian kotak yang tidak dibutuhkan. Klik kanan lagi, kemudian delete window, juga delete window karena tidak dibutuhkan ya, part-partnya. Nah, kemudian bagian sini kita klik kanan, kita mau free size, kita ubah size-nya, dan kita pindahkan juga nih, saya pengen ubah ke tengah. Kita besarkan biar lebih kelihatan. Kemudian klik enter, jangan lupa klik enter. Ini sama klik kanan juga. Nah, ini di sebelah-sebelah aja ya, biar rapih. Kotak juga bersama. Kemudian klik enter. Nah, kalau udah selesai kita klik kanan, kemudian kita expand. Nah, udah ketahuan seperti ini. Kemudian kita klik kanan lagi bagian sini. Kemana lagi tadi ya? Bentar, sebentar. Oke, ini udah ya selesai di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke bagian scatter. Sama seperti tadi caranya. Kita klik kanan saja, kita ke window layout, kita hapus part-partnya tadi. Caranya sama, delete window aja, klik kanan delete window, klik kanan delete window, klik kanan delete window. Oke. Bagian sini kita ubah size-nya dan kita perbesar, kita ubah ke tengah juga ya. Oke. Kita jadikan persegi dan kita klik enter, jangan lupa. Jangan sampai lupa enter ya guys ya. Enter juga. Nah, jadi nih, klik kanan lagi, touchpad. Oke, setelah ini kita klik kanan di bagian temperatur. Z variable nih, Z variable. Jangan lupa nih ya, ikutin ya nih ya.
Di bagian temperatur kita klik kanan, kemudian ada bacaan Z variable, kita klik. Ini kan temperatur nih bagian kiri, kita sesuaikan saja temperatur. Temperatur, nah jadilah seperti ini. Sama ini juga Z variable, kemudian kita bagian ini kan kanan salinity ini ada bacaannya jelas salinity. Kita samakan salinity nih. Nah, jadi belum selesai sampai sini teman-teman. Kita di bagian sini kita klik kanan lagi, kemudian kita klik display option. Nah, kemudian kita grid field, klik aja sekali, kemudian kita ubah sesuai dengan kemauan kalian aja. Saya maunya diubah menjadi 300. 300. Kita klik properties. Nah, ada bagian panan ini kiri nih, kita klik sekali aja, kemudian klik OK, klik OK. Tunggu sebentar. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Sama yang halin itu juga ya teman-teman. Kita klik kanan, kita klik display, grid field juga sama, ukurannya sama 300. Oh iya, ini ukuran saya 300 emang karena laptop saya itu sesuai mampu untuk sesuai dengan angka yang saya mau gitu. Jadi semakin besar angka yang kalian mau itu, maka prosesnya akan lebih lama gitu. Jadi ya saran saya jika laptop saya kalian itu tidak terlalu apa ya, eh, tidak mau lama gitu prosesnya, jangan terlalu besar. Sama kayak tadi klik sekali aja, klik OK. Oke juga, tunggu aja prosesnya. Nah, jadi ini grafik temperatur dengan dan salinitas dari keempat titik ini di bawah apa namanya daerah dekat Pulau Sumatera ya guys. Udah seperti ini kita klik ke section aja. Nah ini ada bacaan seperti ini nih. Kita klik cache aja. Define section sprint. Nah bagian sini tuh kita klik ini kan ada 4 titik nih. Klik aja nih titiknya. Satu, dua, tiga. Nah di bagian terakhir kita klik 2 kali nih titiknya nih. Klik 2 kali. Nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah jadi seperti ini sama kayak tadi. Kita hanya mencari nilai apa temperatur dengan salinitas. Cara sama, klik kanan aja di bagian putih ini, kita window layout, kita hapus-hapuskan aja windownya, hapus, hapus. Hapus, oke, yang bagian sini size-nya kita coba juga. eh Udah segini aja lah, kita klik enter, jangan terlalu besar. Sama ini juga ya teman-teman, ini kita di bawahnya aja. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian export. Nah, jadilah grafik seperti ini. Sampai sini belum selesai nih, kita klik kanan lagi, sama ke display option, grid field, kemudian ubah sama seperti tadi ya, saya mau 300, klik properties, bagian sini kita klik 1 kali aja, ingat 1 kali aja ya. Oke, dan kita klik oke lagi, tunggu sebentar. Nah jadilah grafiknya seperti bagian temperatur dan salinity juga sama. Saya cek lagi tadi Z variable, takutnya ada yang berbeda gitu. Klik kanan, display option, grid field sama kayak tadi, 300 sama ini guys. Properties dan kemudian klik sekali aja, kemudian oke. Oke. Nah, jadilah seperti ini grafiknya nih. Sudah selesai. Bisa dilihat ya temperatur dan salinitasnya. Dan sampai sini belum selesai, masih ada 1 kali lagi di bagian surface. Lanjut aja. Bagian surface. Nah, ini ada bacaan seperti ini. Kita mau nge-set atau tidak. Saya tidak usah, kita klik no aja kalau nggak usah. Nah, di bagian sini tuh ada 4 ini kan ya, yang kita butuhkan sama. Kita klik kanan aja, kemudian kita klik window layout, kita hapus. Delete window ya, juga delete window. Dan ini kita size-nya kita ubah ke sini. Klik enter, kita kenakan sama. Klik enter juga, bawahnya aja ya. Klik kanan lagi, kemudian kita export lagi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman.
Kalau udah begini, sama kayak tadi, kita klik kanan, kemudian kita set variable, ini kita pastikan ini sudah di bagian temperatur di atas, salinity juga kita pastikan set variable-nya salinity betul. Oke, kalau udah seperti ini kita klik kanan, kemudian kita klik display option, kita grid field, kemudian sama ya 300 juga, ini juga 300, kemudian kita klik properties, klik panen sekali, kemudian oke, klik oke juga. Nah, jadi grafiknya seperti itu. Yang bawah juga sama, kita klik display option, grid field, ini juga 300, ini juga 300. Ini properties, ini juga klik kiri gitu ya, kali aja, klik oke. Nah, jadi teman-teman nih, kesimpulannya adalah setelah tadi kita zoom dan apa namanya menaruh titik atau mengklik titik tadi itu 4 titik di daerah bawah Pulau Sumatera, ketahuan nih grafiknya nilai apa grafik temperatur dan salinitasnya sudah diketahui dan beginilah hasilnya teman-teman. Oke, lanjut ke tahap 2 nih. Saya akan menghitung data dari modul praktikum oceanografi dan setelah saya hitung itu saya masukkan juga ke dalam Excel dan jadilah seperti ini. Ada 4 stasiun dan masing-masing stasiun itu memiliki nilai longitude, latitude, kedalaman suhu, dan salinitas. Nah, udah saya masukkan kan seperti ini, data-datanya udah saya hitung juga dalam bentuk Excel, kita ubah formatnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita klik file, kemudian kita save as, kita masukkan ke meja. Saya mau eh, nama datanya data oceanografi. Nah, jangan lupa nih bagian ini kita ubah jadi text tab delimit, kita save, kemudian kita masuk ke apa namanya aplikasinya Ocean Data, kita klik file, kemudian kita klik open, kita klik new. Ini ubah aja nama filenya jadi hasil, misalnya hasil punya saya sendiri, punya Sahyo gitu. Kita save, kemudian kita klik OK, kita blok aja 3 nih, oke. Nah, jadilah seperti ini nih. Kok udah dapat petanya kayak gini. Kemudian kita klik import. Bagian sini ODP spreadsheet. Kemudian data yang Excel yang udah kita ubah formatnya, kita masukkan. Nah, kita scroll. Oh, kita klik OK. Ya, ada bacaan stasiun. Kita klik juga stasiun. Kita klik associate. Dan OK. Kedalaman dengan depth kita klik associate. Kemudian yang suhu kita samakan sama temperatur associate juga. Salinitas juga sama dengan salinity. Kemudian kita klik OK. Ini kita klik OK aja. Ada udah ketahuan nih apa bagian panah nih, plusnya bagian sini. Kemudian kita klik kanan aja, terus kita klik zoom. Nah, ini kita klik bagian sini nih, arahkan daerah di Indonesia. Nah, ketahuan nih kan ada tanda plus di sini. Ini kalau nggak salah di sekitar Pulau Sulawesi ya. Biar lebih kelihatan kita klik zoom lagi aja. Oke, di sini mulai kelihatan ya. Kita zoom lagi biar lebih jelas lagi. Sudah mulai kelihatan di daerah sini ya teman-teman. Nah nih ada 4 stasiun. 1, 2, 3, 4. Nah kemudian kita klik kanan dan kita klik display option. Jika titiknya itu tidak terlalu kelihatan, saya mau ke dotnya dot size-nya 14 saja. Nah kelihatan nih kan sudah jelas nih titik warna biru nih ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik apa 4 titik ini masing-masing 2 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, ketahuan kan
nilainya nih. Ini kan bagian kotak ini nih ya. Kita klik kanan aja. Kemudian kita masuk ke bagian display option. Nah, bagian lain kita ubah menjadi medium. Supaya apa? Supaya bagian titik ini itu garisnya maksud saya itu garisnya lebih tebal dari tabel yang tadi. Nah, setelah ini kemudian kita masuk ke sebentar saya cek lagi ya. Oke, selesai udah. Masuk saja ke bagian scatter. Nah, di scatter ini kan baru ada bagian data temperatur nih. Kita klik aja nih bagian kanan di sini, kemudian window layout, kita create lagi aja. Create. Nah, ada dua jadinya ini buat buat kenapa saya create buat bagian salinitas. Ini kita kecilin aja ya, jangan terlalu gede. Oke, enter. Ini juga sama. Ukurannya kita samakan deh. Nah, kemudian kita klik add. Kemudian bagian sini kita bagian z variable-nya kita ubah ke temperatur. Oke, udah. Dan jangan lupa nih x variable juga temperatur. Kita pastikan ini udah ya temperatur. Oke, di bagian sini juga sama. Z variable-nya kan di sini salinitas. Kita ubah ke salinity. X variable juga jangan lupa. Salinity juga nih. Nah, sama kan. Kemudian kita bagian display option. Kita grid menjadi 300. Saya maunya 300. Klik properties sama kayak tadi. Klik sekali. Kemudian oke. Oke, sudah jadi seperti ini guys ya. Samakan kayak tadi. Grid fill 300. Kemudian juga sama ini 300 juga. Kita klik properties. Satu kali bagian panah kiri. Oke. Oke, jadilah seperti ini grafiknya, teman-teman. Kemudian kita bagian ke section atau F11. Nah, ada bacaan seperti ini. Kita klik yes saja. Define section spine. Oh, bagian sini sama nih kayak di awal video tadi. Masing-masing kita klik sekali aja. Dengan cara klik kiri. 1, 2, 3. Di bagian terakhir ini kita klik 2 kali. Nah, ada muncul seperti ini. Kita klik OK aja. Nah, sama seperti tadi kita ini kan baru ada temperatur. Kemudian kita mau sama seperti tadi, klik window layout. Klik kanan, kemudian kita create aja windownya. Dan size-nya kita kecilin aja ya, nggak usah terlalu gede. Enter juga, jangan lupa. Samain aja ukurannya ya teman-teman. Jangan terlalu gede. Biar nggak boros tempat gitu. Enter. Nah, kemudian kita ke bagian Z variable. Kita pastikan X dan Y-nya itu sesuai gitu. Oh ya, sorry, di bagian di section itu hanya Z variable aja ya. Nah, saling itu temperatur. Nah, kemudian kita klik Add. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bagian ke display option lagi. Kita ke grid field. Ini kita bagian 300. 300. Bagian properties. Sama kayak tadi. Sama tadi ya, grafnya kayak tadi. Grid field. Kemudian ini. Samakan 300 gitu ya. 300 sama juga sama. Ketahuan kan grafiknya. Kemudian juga di bagian sini sudah selesai. Kemudian kita bagian surface. Ini bagian mau save atau enggaknya saya nggak usah di save ya. Nah, sama seperti tadi, ini bagian temperatur. Nah, kita klik sama window layout dan kita create aja ini. Nah, size-nya juga kita kecilin aja, nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Klik enter. Hmm.
Istilahnya, kemudian juga Z variable kita ubah menjadi temperatur nih, udah pasti udah temperatur ya. Z variable juga sama ini salinity karena kita pengen mencari nilai temperatur dan salinity, bagian kanan kita salinity. Nah, ubah nih ya, selesai. Kemudian kita klik export. Nah, jadi seperti ini. Kemudian eh, kita klik kanan, kita display option, kita grid field, kemudian kita klik menjadi 300. Sama seperti tadi 300. Kiri, kemudian oke. Oke lagi. Udah jadi seperti ini grafiknya teman-teman. Di bagian Z variable udah sorry, di bagian maksud saya di bagian display option. Grid field 300 juga sama kayak tadi. Properties. Oke. Oke. Nah, jadilah seperti ini teman-teman nih. Jadi hasil yang didapatkan dari 4 titik di Pulau Sulawesi tadi. Tahuilah nilai temperatur dengan salinity. Dan inilah hasil grafik akhirnya begitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih baru belajar. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk para penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.